fitnah. Dan yang terlibat ini macam-macam. Ada yang nggak ngerti nasab, asalnya dia ini sebenarnya artis, saya nggak tahu namanya siapa. Katanya raja dangdut. Raja dangdut itu penyanyi, dan penyanyi itu gak bagus lah, karena nyanyi itu kalau keseringan menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Munafik. Jadi orang suka nyanyi munafik. Masa orang munafik mau dijadikan rujukan? Yang bener lah. Artis, penyanyi dangdut itu gak bisa jadi rujukan dalam nasab, apalagi nasab orang-orang soleh. Jangan menganggap begitu. Bang Haji Rhoma Irama ini tidak percaya bahwa nasab para habaib ini bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melalui proses pemikiran yang matang. Begitu. Dan Bang Haji Rhoma Irama dan juga kami itu tidak pernah membenci para habaib. Tidak pernah itu. Tidak boleh membenci sama muslim. Nasab ternyata telah selesai, yaitu dengan bahwa berdasarkan sejarah nasab, berdasarkan tes DNA, berdasarkan ilmu filologi, bahwa kaum Balawi saudara kita tidak terbukti sebagai keturunan Nabi SAW. Derajat manusia Itu para ulama. Kalau bukan ulama, nggak bisa menjadi rujukan dalam bidang apapun. Artis, termasuk dalam penyanyi dan apalagi artis, itu nggak bisa jadi rujukan dalam nasab. Itu nggak bisa jadi rujukan dalam nasab, apalagi nasab orang-orang soleh. Karena penyanyi itu di dalam hadis al-ghina yumbitun nifaq, menyanyi itu akan menumbuhkan kemunafikan. Penyanyi itu cenderung munafik. Apalagi juga bughdu ahlil bait nifaq, membenci keluarga Nabi SAW itu kemunafikan juga. Kumpul sudah, asalnya penyanyi raja dangdut lalu berubah ahli nasab, mau jadi raja nasab, itu munafik namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau, kami harus mengkoreksi statement beliau yang telah memberi label kepada Bang Haji Rhoma Irama dengan dua label sekaligus, yaitu munafik. Begitu. Jadi kalau kita analogikan, ini merupakan mempersekusi mental. Maka dari itu kami mohon untuk tidak memberi label sembarangan sebagai orang munafik kepada seseorang. Di sini beliau memberikan landasan hadis yang berbunyi al-ghina yumbitun nifaq fil qalbi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nyanyian-nyanyian ini dapat menumbuhkan sifat kemunafikan di dalam hati. Kalau sering bernyanyi, ya jadi orang munafik. Hadis ini tidak bisa dibuat hujjah. Kenapa? Karena hadis ini hadis dhaif. Begitu, rawinya majhul. Dan juga hadis ini bertentangan dengan hadis sahih marwahul Bukhari wa Muslim yang berbunyi dakhala Abu Bakr wa indi jariyatani min jawari al-ansar tuganniyani ila an qala faqala Abu Bakar amazami syaitan fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhalika fi yaumi 'id faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakr inna likulli qaumin 'ida wa hadha 'iduna. Artinya menyanyi itu andaikan yurisun nifak, sehingga apabila bernyanyi itu munafik, maka oleh Nabi jariyatan itu dilarang untuk bernyanyi. Bahkan itu bernyanyi di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Begitu.
Bahkan nyanyian-nyanyian ini telah diajarkan di pondok pesantren seperti kitab Arud, ada Bahar Basit, ada Bahar Tawil, ada Bahar Wafir, dan bahar-bahar yang lain. Itu diajarkan bernyanyi, berqasidah begitu. Jadi tidak haram bernyanyi dan tidak menyebabkan nifak begitu, kecuali nyanyian-nyanyian yang mengandung perkara yang haram begitu. Masalah nyanyian-nyanyian yang diiringi dengan musik bagi seniman ini, ulama masih berbeda pendapat. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan begitu. Artinya tidak pantaslah untuk melabeli seseorang dengan label munafik. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menganggap orang yang tidak percaya dengan nasabnya habaib melalui kajian-kajian ilmiah itu membenci begitu, apalagi dianggap membenci zuriyah Nabi. Jangan menganggap begitu. Bang Haji Roma Irama ini tidak percaya bahwa nasab para habaib ini bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melalui proses pemikiran yang matang begitu. Dan Bang Haji Roma Irama dan juga kami itu tidak pernah membenci para habaib, tidak pernah. Itu tidak boleh membenci sama muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak boleh membenci sama muslim itu. Kami hanya mengkaji dan menemukan fakta yang sebenarnya. Sehingga Bang Haji Roma Irama ini mengumpulkan sumber-sumber dari kedua belah pihak yang terjadi konflik, terjadi polemik nasab dari dua belah pihak, telah diundang oleh Bang Haji Roma Irama, mengundang Kiimat, mengundang Gus Abbas, mengundang Rumil Abbas, mengundang Habib Taufik, mengundang Habib Rizik yang tidak datang begitu. Akhirnya dengan bisikan-bisikan ilmiah dari beberapa narasumber yang beliau kumpulkan, maka beliau memberi kesimpulan bahwa nasab para habaib ini tidak bersambung dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak salah dalam kaidah, karena as-sukut fi ma'ridil hajah bayan, li'anna as-sukut fi ma yalzamu at-takallum bihi iqrarun wa bayan. Begitu. Kalau tidak mengkaji secara menyeluruh. Mungkin Bang Haji Roma Irama ini kan orangnya cerdas, orangnya ahlul ilmi juga, orangnya banyak baca begitu. Sehingga beliau berpikir melalui sumber-sumber yang ada begitu. Karena ternyata setelah dikaji, difikir dengan perasaan yang jernih, dengan pikiran yang cerdas, dengan pikiran tanpa condong kepada apapun, maka ditemukan di sini ada 3 unsur kerancuan yang tidak memungkinkan untuk nasab para habaib ini dikatakan bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara kajian ilmiah. Yang pertama yang digembor-gemborkan kan itu khattun nasabah, dan yang kedua adalah asyuhra wal istifadah. Kami uji khattun nasabah itu bagaimana syaratnya agar supaya khattun nasabah ini kena kepada nasab para habaib. Kita uji, ternyata setelah diuji ternyata terdapat dhanniyatud dilalah yang dapat membatalkan khattun nasabah dan ar-ru'ah di dalam penetapan nasabnya Ba'alawi ini. Apa dhanniyatud dilalahnya? Dhanniyatud dilalah yang kami temukan itu adalah di saat Syekh Ali As-Sakran ini
membawa Ubaid kepada Abdullah itu melalui pahaman, artinya Abdullah dipaham sebagai Ubaid, begitu. Dan Abdullah ini ditakwil namanya yaitu Ubaidillah tanpa sumber apapun, sebagaimana dijelaskan di Al-Burqatul Musyiqah halaman 150 sampai 151, begitu. Melalui kajian ini maka batallah melalui turuk yang salah satu turuk yang bernama khattun nasab. Itu yang pertama. Yang kedua, terdapat illatun qadhihah. Apa illatun qadhihahnya? Zahirah, itu keterputusan riwayat selama 550 tahun, begitu. Bukan berhenti di situ saja, terdapat mukhalafah lil usul, syuhra wal istifadahnya para habaib ini, begitu. Itu yang dibisikkan kepada Bang Haji Roma Irama, sehingga Bang Haji ini juga mengkaji, begitu. Ternyata banyak kerancuan, baik secara kajian ilmu sejarah juga kajian tes DNA yang tidak terkonfirmasi sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keterputusan riwayat selama 550 tahun, begitu. Nah, Bang Haji Roma Irama ini ngerti dengan itu, sehingga beliau mengatakan bahwa para habaib ini tidak bernasab kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kajian ilmu yang telah dipaparkan tadi, sehingga begitu itu tidak bisa dianggap membenci dzurriyyah Nabi, tidak percaya dengan argumen hujjah yang jelas bahwa habaib ini keturunan Nabi, begitu. Kalau membenci, ya tidak boleh membenci sama muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, begitu. Oleh sebab itu, bagi kawan-kawan yang meneliti dengan ilmiah dan tidak percaya nasabnya para habaib ini bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, agar tidak dianggap benci, begitu. Tidak benci, ini mengatakan dengan ilmunya, karena ilmu tidak boleh disimpan. Dan ini betul-betul putus, bukan dzurriyyah Nabi. Secara kajian, 3 kajian yang dapat dipertanggungjawabkan, bahkan melalui filolog, itu sudah gagal juga, begitu. Nah, dari itu kami tetap mencintai para habaib sebagaimana kami mencintai saudara-saudara sesama muslim. Hanya saja kami tidak percaya bahwa habaib ini dzurriyyah Nabi dengan sepengetahuan ilmiah yang kami ketahui. Begitu sikap yang ditampakkan oleh Bang Haji Roma Irama, begitu. Karena beliau banyak pengikutnya, banyak fan-nya, ya banyak yang ikut dengan Bang Haji Roma Irama, begitu. Bukan berarti Bang Roma Irama ini ulama nasab, begitu. Terima kasih.